mendengar istilah anak indigo? Anak indigo adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial. Istilah anak indigo sendiri diketemukan oleh Nancy Ann Thorpe, seorang konselor pada tahun 1970-an. Dirinya meneliti warna aura manusia dan menghubungkannya dengan kepribadian. Mereka yang memiliki aura nila atau indigo ini adalah anak-anak yang dianugerahi kelebihan, khususnya kemampuan indera keenam. Indigo menggambarkan intuisi dan kekuatan batin yang luar biasa tajam di atas kemampuan orang kebanyakan. Nah, seringkali orang awam salah kaprah. Jadi ketika ada anak yang punya kemampuan kelebihan semacam itu langsung dibilang indigo, padahal belum tentu. Jadi harus dilihat dulu, diobservasi dulu, digali dulu semua informasi yang memadai, baru nanti kita bisa bilang bahwa ini anak indigo bukan. Banyak dari mereka memiliki kelebihan dengan bakat yang luar biasa atau secara akademis berprestasi. Anak yang memiliki kelebihan ini mampu menunjukkan empati yang sangat dalam dan mudah merasa iba, serta tampak bijaksana untuk anak seusianya. Anak indigo juga dapat diidentifikasi dari perilakunya. Mereka kerap tidak patuh dan kesulitan dalam menjalankan suatu sistem. Misalnya penolakan dan sikap kaku terhadap sistem pendidikan yang ada. Ada banyak ciri-ciri lain yang memang harus dilihat secara keseluruhan, tentu dengan metode observasi, wawancara orang tuanya juga, wawancara pihak sekolah kalau dia sudah sekolah untuk mendapatkan informasi semua tentang perilakunya si anak ini. Ada 4 golongan anak indigo. Pertama adalah indigo humanis. Tipe ini berkaitan dengan kemampuan dia untuk bekerja dengan orang banyak. Karakter yang menonjol dari tipe ini adalah perilaku yang hiperaktif, ramah, teguh pada pendirian dan mau bersosialisasi. Yang kedua adalah indigo konseptual. Tipe ini cenderung lebih menikmati aktivitas yang dikerjakan sendiri dan tidak suka mengontrol perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah indigo artis. Ciri manusia indigo ini lebih menyukai pekerjaan dalam bidang seni. Karakter yang dikenal dari tipe ini adalah sensitif, kreatif, dan dapat menunjukkan minat sekaligus dalam berbagai bidang seni. Dan dia akan makin fokus pada satu bidang saat remaja. Yang terakhir adalah indigo interdimensional. Tipe ini cenderung akan menjadi filsuf dan pemuka agama saat ia tumbuh dewasa. Karena memiliki kemampuan lebih, tidak jarang anak indigo dijadikan objek untuk keperluan tertentu. Orang tua juga perlu mengerti bahwa mereka tetap anak-anak gitu, tidak bisa diberikan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Misalnya kemampuan itu dikomersilkan sehingga menguntungkan misalnya. Nah itu sebuah tindakan yang salah sebenarnya. Harus tetap diingat bahwa mereka juga masih anak-anak, punya hak untuk belajar, untuk main dan sebagainya. Indigo bukanlah penyakit atau kelainan jiwa. Kendati demikian, ada yang menganggap fenomena indigo sebagai kelainan jiwa. Akibatnya penanganannya seringkali salah yang akan berdampak pada penderitaan sang anak. Jadi yang penting dilakukan adalah menerima dulu kondisi si anak, terus pahami dia seperti apa sehingga anak ini merasa ada orang-orang di dunia ini yang bisa mengerti dia. Gitu. Nah setelah itu dilihat kelebihannya apa, lalu diarahkan ke hal-hal yang positif. Di keluarga Anda ada anak indigo? Jangan khawatir. Pengalaman membuktikan bahwa banyak anak indigo yang mendapat penanganan yang tepat kelak menjadi orang sukses. Dan sekarang sudah hadir di studio kita Naomi. Hai Naomi, selamat pagi. Pagi Naomi. Naomi, sudah ada Mama Irma. Mama Irma. Selamat pagi dan juga ada Mbak Tara. Selamat pagi. Nah, mereka bertiga ini nanti Vanko kita akan membicarakan lebih banyak lagi tentang indigo. Tentang indigo ini. Nah, seperti apa sih indigo itu? Naomi kan sebenarnya merupakan salah satu anak yang bisa dikatakan beruntung ya. Ya kan anak indigo sebenarnya anaknya beruntung loh Vaniko. Nah, sejak kapan sih sebenarnya sudah menyadari bahwa saya ini memiliki kemampuan lebih daripada anak-anak yang lain? Sebenarnya saat menyadari aku indigo atau aku nggak tahu ya istilah indigo itu setelah aku diperiksa ya. Oke. Jadi memang dari aku umur 5 tahun itu aku udah beda dari anak-anak pada umumnya sih. Jadi kayak punya dunia sendiri, terus nggak mau diganggu, terus bisa melihat hal-hal yang benar-benar aku nggak bisa share sama orang karena nggak masuk akal katanya gitu. Terus aku juga
bisa lihat masa depan. Jadi benar-benar bisa lihat vision masa depan itu kelihatan jelas usia 5 tahun? dari aku 5 tahun. Tepatnya sih dari bisa bicara sih. Oke. Dari bicara. Gitu. Apa yang kamu rasakan pertama kali? Takut. Takut pasti, ya. Takut terus bingung. Ketika aku mau share, aku bingung gimana caranya aku ngomong gitu. Ngomong pertama kali ke siapa? Ke mama Ke pasti? mama pasti. Nah, mama dulu nanggepinnya gimana, Ma? Pertama kali Naomi ngomong, hal apa yang bikin mama mikir langsung yang, aduh anakku ada apa ini, kok Iya, bisa ngomongnya begini? bingung. Itu ngomongnya, Bingung dan kalimat apa yang diomong sama Naomi dan usia berapa itu? Naomi bisa bicara itu umur 2 tahun udah jelas ya. Udah jelas, bicaranya udah. kalimat yang bikin Mama Irma merinding itu apa? Iya, kayak dia bisa main-main sendiri terus ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus saya pikir itu biasa ya, biasa anak kecil punya teman apa-apa. Iya, imaginary Tapi friend ya. Yang pasti bikin kaget itu ya waktu tsunami ya. Oke. Nah, itu Naomi teriak, Naomi nangis gitu ya, terus dia nggambarin kejadian yang gimana gitu, semua kena air mah gini gitu. Sebelum kejadian. Itu saya takut. Dan itu sebelum kejadian. Tapi saya nggak bisa ngeliatanin juga ya. Berapa Jadi lama sebelum kejadian? seminggu. Kita oke. waktu itu tinggal di Batam ya. Oke. Nah, itu Naomi masih kecil. Ma itu ada air banyak banget gini-gini, semua orang kena gitu. Terus ketakutan. Saya bingung ini ada apa ya, tapi saya takut juga. Cuman saya bilang, kamu mungkin mimpi? Enggak, Ma, aku lihat, enggak mimpi, dia bilang gitu. Aku lihat banget gitu. Terus saya bilang, ya udahlah, kita doa aja ya Nom, semoga nggak ada apa-apa gitu. Terus seminggu itu betul-betul kejadian. Jadi itu saya mulai mikir, ada apa ya Nomi ya gitu. Iya. Terus mulai tanya, mulai periksa gitu ya. Terus ya macam-macam ya, persepsinya pasti macam-macam. Ada yang bilang Naomi itu disanding jin lah gitu kan. Oh oke. Iya kan? Terus ada inilah itulah banyak lah ya macam-macam. Tapi kan saya nggak percaya ya. Benar. Saya nggak ke situ pikirannya gitu. Jadi saya bawa ke Singapura, ya diperiksa semua. Di situ jawabannya. Diperiksa semua. Pemeriksaan yang dites. dilakukan mah apa aja? Ya diperiksa di otaknya, di scan apa gitu kan. Kamu nggak takut waktu itu? Terus ada psikolognya juga ya. Aku berusaha ditenangin Ajak sih. ngomong Menenangkan diri. sampai psikolognya juga bilang, kamu masih kecil tapi kok banyak banget ya ceritanya, kok ini setengah-setengah hayal tapi bukan. Iya. Oke. Akhirnya, ya itu memang begitu. Naomi sendiri termasuk indigo yang mana nih dari 4 tipe? Aku termasuk interdimensional. Interdimensional. Jadi kamu bisa membawa dirimu ke masa lampau. Ke masa lampau dan masa depan. Masa depan. Wow. Hal yang pernah kamu rasakan ketika membawa dirimu ke masa lampau dan masa depan apa saja cerita dari kamu? Ini cerita aku pribadi ya. Iya. Aku nggak tahu orang percaya reinkarnasi atau nggak, tapi aku sendiri aku percaya sekali sama reinkarnasi. Oke. Jadi waktu itu aku ngebawa diri aku ke masa lalu aku, dan masa lalu aku itu adalah satu orang di Jepang yang lumayan, itu penasehat kaisar Jepang. Oke. Aku penasehat kaisar Jepang, namanya Naomi juga. Naomi. Persis seperti aku, gendut, hitam, India, kayak aku. Terus waktu itu aku share sama salah satu orang dari kedutaan Jepang, aku share, terus dia bilang memang ada. Ada. Iya. Oke. Kalau untuk masa kedepannya? Untuk ke masa depan aku sering Oke. aku sering lihat bayangan-bayangan masa depan. Masa depan tuh nggak kayak di TV gitu ya Nick ya, ada Beda. apa yang mobil melayang gitu, nggak mungkin kayak gitu ya. Aku biasanya share setiap akhir tahun biasanya aku ngeluarin buku untuk ngelihat masa depan apa yang akan terjadi. Itu hanya buat satu bentuk peringatan aja sih. Ada hal-hal yang harus dijauhi, ada hal-hal yang ya gitu aja sih. Karena kemarin-kemarin itu dulu aku cuma bisa lihat jadinya timbul depresi di aku. Aku cuma bisa lihat jadi ketakutan sendiri. Kalau kita bisa lihat sesuatu bencana alam tapi nggak tahu mau share kemana, nggak tahu mau memperingatkan siapa, dan nggak ada yang percaya. Ya, benar. Itu kan jadi tekanan sendiri. Setelah itu kejadian itu jadi aku dulu seperti itu sih, jadi menjauh dari orang-orang karena kayak gitu. Oke, berarti kamu sempet juga menarik diri dari teman-teman Iya. seusia kamu juga. Iya. Bukan menarik diri sebenarnya, dijauhin. Dijauhin. Oke. Setelah mengetahui dirimu mempunyai kelebihan, terus bagaimana dari diri kamu sendiri Naomi untuk mengatasi masalah yang ada di diri kamu ini untuk Ya. bisa seperti biasanya seperti itu? Ya, aku alhamdulillah sih, aku bersyukur banget dengan sekarang
mungkin jauh lebih berbeda dari aku yang kemarin Oke. yang jauh banget lebih berbeda. Yang kemarin kenapa memang? Yang kemarin mungkin kalau aku bilang aku lihat ini, apa sih kamu Mama yang sudah ngomong kayak hayal. gitu? Terus mungkin semua orang yang aku bilang bakal ngomong kayak gitu, ngomongnya komentarin gitu, kayak gitu ya. reactingnya, oke. Apa sih kamu, udahlah nggak ada apa-apa, itu hanya halusinasi atau imajinasi kamu aja. Oke. Oke, tapi ternyata itu terjadi terus Ha-ha, ha-ha. gitu. Oke, dan untuk Mama sendiri, untuk mengarahkan Naomi ini untuk ke arah yang lebih positif, otomatis kan si Naomi pernah juga kan ya merasa takut, cemas, rendah diri, seperti tidak bisa mengungkapkan apa yang ia lihat. Nah, cara Mama menangkan dia selain berdoa itu seperti apa? Ya enggak, saya dengar apa yang Naomi omongin itu ya, apa yang Naomi ceritain saya dengar. Oke, didengarkan. Saya Dan Mama dengar. percaya? Terlepas dari percaya atau enggak ya, No, tapi oke, saya nggak Naomi, boleh Mamamu kelihatan. itu. Saya nggak boleh kelihatan. Kita kilik, kayaknya Mama nggak percaya nih. Mama nggak percaya. Oh gitu? Maksudnya, Mama? saya nggak boleh kelihatanin kalau saya nggak percaya, Oke. gitu kan. Tapi kan ya saya dengerin. Ini Mama kebuka Saya dong dengerin. kartunya. Ini sekarang udah gede, Iya. udah ngerti. Mm. Jadi cuman saya bilang ya setelah kamu ngelihat apa yang kamu bisa bikin, Oke. nggak ada mah gitu kan. Oke. Aku cuma bisa lihat, oke sekarang gimana, kamu maunya gimana, kamu mau didengar apa yang kamu lihat atau hanya untuk kita aja gitu. Naomi bilang aku kepingin didengar mah. Oke, dengan begitu aku cuma saya ngarahin Naomi ya supaya dikenal orang gitu. Kalau dikenal dia bisa ngomong dan orang mau dengar. Iya, Kan benar, gitu. benar, benar. Nah, cuman pesan saya selagi untuk kebaikan ya. Ya. Bukan berarti saya mengeksploitasi atau gimana, enggak. Enggak. Tapi untuk kebaikan kamu, oke. Oke. Kita arahin. Nah, Naomi dikenal dengan apa Naomi? Ya dia bikin buku, dia aktivitas dia apa, undangan-undangan talk show gitu ya. Buku pertamanya laris manis loh, Habis. Niko, habis loh. Hebat banget. Kalau dari buku pertama sendiri semua ramalan kamu terbukti? Ada beberapa yang jadi sih. Ada beberapa yang jadi. Yang jadi. Contohnya, Ada selain beberapa asuransi. ya waktu itu aku ngomong politik ya seperti yang sekarang ini terjadi Kejadian sih. ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian dari psikolog, dari Tara, Mbak Tara, bagaimana ya. melihat kelebihan dari anak-anak indigo ini? Iya, jadi memang sebenarnya ini kan suatu anugerah, suatu kemampuan lebih ya daripada anak-anak lainnya. Cuman memang biasanya banyak disalah mengertikan oleh orang lain gitu. Dibilangnya ada gangguan lah, halusinasi atau ADHD, padahal sebenarnya tidak. Karena itu memang biasanya untuk mereka sendiri kadang-kadang mereka jadi frustasi sendiri gitu kan. Tidak dipahami temennya, tidak dipahami oleh mungkin orang yang lebih dewasa, orang tuanya sendiri gitu kan, sehingga jadi frustasi. Memang yang dilakukan ibu sudah tepat sih. Yang pertama adalah mendengarkan sih dan menunjukkan empati sebenarnya. Jadi paling tidak merasa dipahami, merasa ada orang yang mendengarkan pendapat mereka, karena mereka biasanya memiliki pemikiran kan yang tidak lazim kan. Orang mungkin tidak bisa menerimanya gitu, tapi buat mereka itu sesuatu yang real dan itu mempengaruhi emosi mereka. Makanya biasanya memang mereka emosinya ya tadi ada yang depresi, cenderung marah, frustrasi, dan untuk orang tua adalah gimana caranya mendengarkan, berempati dan jadi teman sih sebenarnya. Jadi gitu. teman. Nah, kalau misalnya kita melihat dari ciri-ciri si anak istimewa ini, anak indigo ini, adakah ciri-ciri tertentu yang kita bisa melihat secara kasat mata? Biasanya gini, kalau dari paling penting adalah kan mereka cara berpikirnya sangat berbeda ya. Jadi cara berkomunikasinya pun biasanya berbeda gitu. Misalnya anak-anak cara berkomunikasi cenderung seperti orang dewasa, meskipun tubuhnya anak-anak. Jadi mereka punya pendapat yang juga begitu kuat, sangat prinsipil, bisa melihat jauh ke depan, terus juga kadang-kadang jadi melanggar aturan yang ada karena mereka punya pemikiran sendiri gitu kan. Melanggar aturan ya Naomi ya. Atau cenderung menasehati biasanya karena mereka sudah Dewasa punya sekali ya? sangat dewasa dibanding usianya. Itu yang paling terlihat biasanya. Oke. Ada penanganan khusus untuk anak indigo ini spesial itu nggak ada ya? Untuk penanganan Sebenarnya sih khusus? kalau untuk sekarang ini lebih ke konseling dengan psikolog, biasanya seperti itu sih, karena Lebih paling untuk tidak menenangkan dirinya, iya, pribadinya dulu ya. paling Oke. tidak ada yang mendengarkan, ada yang paham sama dia seperti itu. Karena seperti yang Naomi bilang kan jadinya menjauh dari teman-teman karena merasa nggak dipahami juga. Jadi butuh orang yang bisa memang memahami dia gitu. Nah, kemampuan khusus ini, kemampuan istimewa yang Naomi miliki sekarang, ini apakah memang sudah ada turun-temurun dari keluarga? Misalkan entah kakek buyutnya berapa tahun yang lalu gitu mungkin, tiba-tiba luk jatuh ke Naomi sekarang, atau gimana? Sejauh nenek sih Nggak ada keturunan ya? Nggak ada, tapi ya Nggak ada. di atasnya nenek
nenek lagi kita nggak tahu ya. Oh, berarti Cuman mungkin Nggak tahu ya. Nenek Nggak saya ada. gitu nggak ada. nggak ada. Tapi kalau ke atas lagi aku udah bingung juga tuh. Kalau kayak gitu gimana tuh Mbak Tara? Ada Karena nggak sih? memang kalau dari research itu masih jadi perdebatan sih ini sebenarnya asalnya dari mana gitu. Apakah mungkin dari apakah saya kali gen, ya. apakah dari turun temurun masih belum bisa diketahui dengan pasti sebenarnya. Jadi memang baiknya memang anggap aja ini sebagai memang suatu kelebihan, sebagai suatu anugerah, bukan sebagai suatu gangguan yang bisa menghambat, justru bisa dijadikan kelebihan supaya kedepannya lebih sukses gitu kan. Seperti Naomi kan sekarang jadi bikin buku Ya. gitu kan. Jadi satu kesuksesan Kalau tersendiri. pernah kamu tes aura berarti, itu warna kamu apa tingkat auranya? Aku cenderung ungu biru gitu sih. Ungu biru. Ungu biru. Kalau dari psikolog sendiri warna aura sendiri berpengaruh nggak? Karena disebut indigo kan, indigo sebenarnya dari warna Iya, kan, ungu. warna biru ungu. Jadi makanya biasanya ketika dites dengan aura terlihat warnanya seperti itu, mungkin dia mungkin ada kecenderungan nih punya kemampuan indigo seperti itu. Saya suka warna ungu, Vaniko. Tapi Suka bukan- sekali warna tapi ungu. kamu bukan Tapi indigo. saya bukan indigo. Agak susah kalau gitu untuk nyebut sesuatu. Nah, kalau misalnya dari Naomi sendiri, sekarang berkolaborasi bersama teman, mempunyai aktivitas yang berbeda di luar jam sekolah misalkan. Apakah itu membantu untuk lebih Naomi percaya sama diri sendiri, dan juga reaksi teman-teman sekarang seperti apa? Apakah tiba-tiba langsung misalkan bacain dong gue gini gini, iya nggak, seperti itu nggak? Ya mau nggak mau sih jadi jatuhnya seperti itu sih. Orang banyak tahu aku punya kelebihan Ya. kan. Jadi kalau aku datang ke satu tempat, Mau nggak mau ya? Naomi, Nanya ayo ya? dong bacain aku dong, kamu lihat apa dari aku. Dan itu biasanya kamu ladenin juga, atau tergantung mood kamu? Karena kalau misalnya baca itu kan seperti yang kamu bilang, capek ya kan, berkeringat, menguras banyak sekali energi loh, Vaniko. Ya biasanya kalau ada sesuatu yang penting dari satu orang, aku pasti kasih tahu. Tapi kalau hanya untuk urusan cinta atau apa, aku buka web sih. Jadi semua orang boleh curhat sama aku di situ. Wah, menarik banget. Bisa konsul sama aku di situ. Kalau ada orang yang minta ditanya, minta dilihat masa depannya, kalau kamu sendiri tiba-tiba untuk memberitahu langsung ada sesuatu yang misalnya, maaf mas, mbak, kamu seperti Pakemannya, ini. pakemannya ada nggak yang boleh dikasih tahu dan tidak boleh dikasih tahu? Mungkin karena sekarang aku udah cukup dewasa. Aduh. Bisa ngerem lah ya. Jadi sekarang aku udah bisa ngerem ya. Kalau dulu apapun yang aku lihat itu nggak ada saringannya. Bablas langsung. Bablas semuanya. Om gini. Itu semua nggak ada saringannya. Tapi karena aku tahu reaksi orang setelah aku bilang, itu ada muka cemas, ada sedih, ada apa. Jadi aku mulai belajar lah ya, belajar gitu sih, belajar buat aku kasih tahu yang penting. Memilah mana yang boleh dikasih tahu, mana yang tidak. Kasih tahu. Oke, ada nggak yang bertanya misalkan, kapan sih saya selesai ini check out dari bumi gitu? Ya itu ada, tapi aku nggak mungkin Nggak boleh jawab. dikasih tahu kalau kayak Nggak begitu. boleh. Nggak boleh ya? Itu Kamu kan ingin diramal urusan apa sih? Tuhan. Oh, saya tidak mau ramal apa-apa. Nanti aja. Kalau mungkin Vaniko, kapan sih dia nemu rambut? Itu pertanyaan yang abadi ya. Nah, kalau untuk Mbak Tara sendiri, tadi Mbak Tara sudah mengungkapkan bahwa sebenarnya salah satu penanganan untuk anak-anak yang istimewa seperti ini, seperti Naomi sendiri, adalah bagaimana mereka bisa menerima dirinya sendiri dulu ya kan, dan orang-orang terdekat otomatis harus bisa mendengarkan, membuat comfort hati si anak tersebut. Kalau misal untuk lingkungan sekitarnya yang lebih besar, contohnya seperti di sekolahan, itu kan agak susah misalkan kalau dengan sahabat dekat, mungkin sahabat dekat itu akan Masih lebih bisa terima. menerima kita. Tapi kalau misalnya dengan lingkungan sekolah yang begitu besar ataupun universitas contohnya, ya kan lebih luas lagi, mereka mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Cara kita membentengi si anak itu membentengi diri sendiri itu seperti apa? Sebenarnya gini, kalau untuk masyarakat yang luas, yang paling penting adalah mereka paling tidak tahu indigo itu apa sih, gitu. Jadi begitu melihat mungkin ada anak yang memiliki ciri-ciri seperti itu, tidak langsung menjudge sebagai sesuatu yang mungkin aneh atau berbeda gitu kan, sehingga paling tidak kalau misalnya dan itu bukan gangguan kejiwaan ya? bukan sangat bukan gitu kan, tapi orang banyak yang melihatnya jadi seperti itu. Karena itu orang masyarakat harus paham indigo itu apa sih, supaya juga tidak judgmental terhadap anak-anak yang memiliki kemampuan indigo seperti itu. Dan kalau misalnya memang untuk diri sendiri, paling tidak kalau ada rasa frustasi, emosi atau apapun jangan disimpan. Memang harus di-share, karena semakin nyimpan sendiri, semakin stres sendiri gitu kan. Jadi memang harus di-share ke orang lain yang memang dirasa tepat lah, apa itu teman dekat, atau itu orang tua, atau itu misalnya orang lain lah, misalnya
psikolog atau psikiater atau siapapun itulah, konselor seperti itu. Jadi lebih menenangkan hatinya si Naomi ini ya, si anak-anak spesial ini. Menarik banget, Faniko, pembicaraan kita Mungkin di juga sini. satu lagi Ya. bisa fokus kepada hal-hal yang diminati ya, misalnya apakah itu bidang art, apakah musik, apakah itu sport, jadi lebih fokusin ke bidang-bidang itu. Kalau Naomi, Ibu Naomi sendiri minatnya kemana ini? Wah ini Apa nulis buku? Aduh, Mama udah geleng-geleng, udah nggak tahu yang mana ini. game. Loncat-loncat pasti Main ya. game ini doyan. Niatnya main game, jadi gamers. Naomi, suka main game? Sebenarnya aku tipe orang yang gampang bosan sama satu tempat. Oke. Jadi aku tipe orang yang mau tahu. Segala sesuatu aku mau tahu. Oke. Aku harus tahu. Ya. Itu. Nah, aku lampiasin karena nggak boleh ngacak banyak hal. Jadi aku lampiasin di game aja gitu. Karena dari kecil dulu aku kan cenderung HDHD ya. Katanya aku sempat diterapi segala macam. Akhirnya diarahin jadi fokus sama satu tempat, kamu main game. Oke, main game aja. Kan ada anak indigo yang tidak ingin dan orangnya juga tidak ingin ditutup. Keindigoannya ditutup. Iya. Ya, kelebihan itu ditutup. Dari Naomi sendiri atau Ibu sendiri bagaimana? Tetap biarkan begitu saja atau? Aku sih udah coba ceritanya, aku sudah coba buat konsultasi sama beberapa pembuka toko-toko ya, buat tutup indigo yang aku punya, tapi ternyata itu nggak bisa. Setelah dicoba itu nggak bisa. Nggak Jadi bisa juga. aku berpikir ini adalah gift dari Tuhan yang Maha Kuasa ya, benar. yang dimana aku ini membawa pesan. Aku sih aku nggak berpikir yang aneh-aneh. Aku membawa pesan untuk kebaikan orang-orang di sekitar aku. Kalau misalkan Naomi boleh bercerita sedikit tentang Indonesia, contohnya di 2014 itu bagaimana keadaan Indonesia ataupun Jakarta pada khususnya? Positif aja. Oke. Takut. Kita harus berpikir positif. Oke, positifnya adalah Jakarta atau Indonesia ya 2014 itu ada kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk politiknya sendiri 2014 ini bakal rame dan seru. Seru, lebih seru lagi. Oh, seru Lebih kan? seru Panas ya. Panas. Panas. Aku cukup kasih tahu segitu ya, nanti aku diomelin. Jangan. Terima kasih banyak Terima ya kasih. Mbak Tara, Mami Irma, Naomi. Mami Irma dan juga Naomi. Terima kasih banyak Terima atas kasih. kehadirannya di sini. Menarik sekali pembicaraan kita. Dan tentunya informasi-informasi menarik dari dalam negeri akan kami hadirkan sesaat lagi. Jadi tetap di Indonesia Morning Show. Silakan lanjut sesi pribadi. Mau ya.